الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para guru-guru, para ajengan, para kiai, dan juga daripada kalangan dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan para guru, para kiai, para ajengan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat kepada mereka semua. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemurahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam perkumpulan yang meriah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah memilih kita sebagai umatnya Sayyiduna Muhammad. Allah jadikan kita sebagai umat kekasih Allah Sayyiduna Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Telah datang kepada kalian seorang rasul pilihan Allah, rasul yang diagungkan oleh Allah, rasul yang dimuliakan oleh Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari golongan kalian, dari golongan manusia, bukan dari golongan malaikat maupun dari golongan jin, tetapi Allah pilih Rasulullah dari golongan umat manusia. Min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, berat, merasa berat apa saja yang diemban oleh kalian, kesulitan-kesulitan kalian semuanya dipikul oleh baginda Rasulullah. Harisun 'alaikum, sangatlah peduli terhadap kalian. Tujuan beliau, keinginan beliau agar kita semua masuk ke dalam surga Allah. Keinginan beliau, cita-cita beliau, kita semua mendapatkan ridha Allah. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nama Ar-Rauf, Ar-Rahim adalah salah satu nama Allah. Tetapi Allah sandingkan nama tersebut, Allah berikan nama tersebut kepada kekasihnya Nabi Muhammad, karena saking sayangnya Nabi Muhammad terhadap umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, beliau sangatlah sayang kepada umatnya, sangatlah peduli kepada umatnya. Tidaklah kita ma'asyiral hadirin dan hadirat, yang mana kita sekarang ini berbahagia, bergembira atas hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengenang daripada hari santri, di mana tidaklah seorang santri menjadi mulia kecuali karena dia sedang belajar dan mempelajari ilmu Sayyiduna Muhammad. Apa yang mulia dari seorang santri? Apanya yang membuat dia berbeda dengan yang lainnya? Karena dia sedang mempelajari syariatnya Nabi Muhammad. Di
dia sedang mengkaji ilmunya Sayyiduna Muhammad. Talabul ilmi syarif, menuntut ilmu agama Allah yang tidak ada di dunia ini suatu kegiatan, suatu perbuatan, suatu amalan yang lebih mulia dibandingkan belajar dan mengajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'alimun wa muta'allim." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dunia ini semuanya terlaknat. Arti terlaknat apa? Menjauhkan dari Allah, tidak disukai oleh Allah, hina di mata Allah. Dunia ini semuanya hina. Lalu apa yang mulia? Illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang hidupnya banyak berzikir kepada Allah. Wa mawala, dan apa saja yang berkaitan dengan zikrullah. Para ulama mengatakan talabul ilmi syarif huwa min dzikrillah. Termasuk golongan zikir adalah ketika kita belajar ilmu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah itu Rasulullah menjelaskan lagi wa alimun wa muta'allim. Yang mustatsna, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarkan dari golongan orang-orang yang terkena laknat, maksudnya yang jauh dari Allah, adalah alim, orang yang berilmu, wa muta'allim, dan orang yang belajar ilmu agama. Alhamdulillah, kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mulia, nabi yang sangat agung, dari zahir maupun batinnya semua sempurna, yaitu Nabi Muhammad. Sebagaimana dikatakan oleh sahibul burdah Al-Imam Al-Busiri, beliau mengatakan, fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Berkata Al-Imam Al-Busiri sedang menggambarkan sosok indah Nabi Muhammad. Beliau mengatakan beliau Nabi Muhammad adalah sosok tamma ma'nahu wa suratuhu, telah disempurnakan oleh Allah maknanya, hatinya dan segala urusannya telah disempurnakan oleh Allah. Wa suratuhu, dan surah zahir beliau pun disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma astafahu habiban, kemudian dipilihlah beliau sebagai kekasih Allah oleh Allah Rabbul Alamin, bari'un nasami, yang menciptakan semua manusia yang ada. Maka ketika dilihat dari sosok wajah Nabi Muhammad, maka tidak ada wajah yang lebih indah, lebih tampan dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai Sayyidina Ali mengatakan, ketika ingin menggambarkan keindahan wajah Rasulullah, beliau mengatakan, ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya tidak pernah melihat sebelum maupun sesudah ini sosok indah, wajah tampan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keindahan beliau yang mulia tersebut, pancaran dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain memiliki keindahan yang luar biasa, beliau juga memiliki karisma dan pancaran cahaya dari wajah beliau. Suatu hari seorang sahabat sedang duduk bersama Nabi dengan para yang lainnya di malam bulan purnama. Kalau di daerah yang seperti di daerah Jazirah Arab sana, biasanya jarang mendung. Kalau malam bintang semua kelihatan. Kalau musim bulan purnama, bulannya kelihatan jelas dan indah, menerangi daripada tempat-tempat.
Kenapa orang-orang sering menyebutkan keindahan itu kepada bulan purnama bukan kepada matahari, sedangkan yang lebih terang matahari? Karena bulan purnama itu tampil di waktu malam dan cahayanya lembut, enak dilihat. Tapi kalau matahari cahayanya terlalu keras, tidak bisa dipandang langsung oleh mata. Karena itu setiap para syair, para pujangga, mereka menyebutkan tentang keindahan pasti mengaitkannya dengan bulan purnama. Maka orang tersebut yang sedang duduk di hadapan Nabi Muhammad, sedang memandang wajah Nabi Muhammad di malam yang begitu indah bersama Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan malam kita ini juga seperti itu, malam bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ketika dia memandang wajah Nabi, dia melihat, kemudian dia melihat bulan purnama, melihat lagi wajah Nabi, melihat lagi bulan purnama. Dia bilang, demi Allah, wajah Nabi Muhammad lebih indah, lebih bercahaya dibandingkan bulan purnama. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Suatu hari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, istri Rasulullah, sedang menjahit di rumahnya, sedang sibuk di rumahnya di waktu malam. Kebetulan di waktu itu menggunakan lilin dan semacamnya. Ketika sebelum Rasulullah datang, lilin tersebut tiba-tiba padam dan Sayyidah Aisyah sedang mencari daripada jarum yang sedang jatuh di tempatnya. Sedang mencari, tiba-tiba tanpa disangka Rasulullah masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar tersebut. Apa yang terjadi ketika Rasulullah menyikap daripada tabir masuk ke dalam kamarnya Sayyidah Aisyah? Tiba-tiba Sayyidah Aisyah bisa mengambil jarum tersebut. Dari mana cahayanya? Dari wajahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan penuh rasa takjub Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ma adwa'a wajhaka ya Rasulullah, betapa bercahayanya wajahmu wahai Nabi Muhammad. Wajah kok begini, subhanallah, betapa indahnya wajahmu ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Aisyah, al-wailu liman la yarani ya Aisyah. Celaka bisa diartikan neraka wail. Celaka wahai Aisyah. Siapa itu ya celaka wahai Rasul? Orang yang nanti di hari kiamat tidak bisa memandang kepada wajah Sayyiduna Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang melihat wajah Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat. Di dalam mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad, di alam kubur kita berjumpa dengan Nabi Muhammad, ketika di padang mahsyar kita dekat dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Rasul mengatakan, betapa sedihnya, betapa celakanya orang yang nanti di hari kiamat nggak jumpa ketemu dengan Nabi Muhammad. Padahal di hari kiamat sosok yang paling terkenal Nabi Muhammad, sosok yang paling diidam-idamkan Nabi Muhammad, sosok yang paling disanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidatuna Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka yang nanti di hari kiamat tidak melihat wajahmu? Ada apa gerangan? Kenapa dia tidak bisa melihat wajahmu ya Rasulullah? Sebabnya apa? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzi idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya Allahumma salli wa sallim alaihi. Orang-orang yang apabila disebutkan namaku di hadapannya, disebutkan nama Sayyiduna Muhammad, disebutkan nama Rasulullah, hatinya tidak tergetar,
hatinya merasa biasa-biasa saja, hatinya adem ayem, nggak ada getaran di dalam hatinya, nggak tergerak lisannya untuk menyebutkan salawat kepada Sayyiduna Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kok bisa orang di dunia cuman kalau disebut nama Nabi dia diem aja? Kok bisa dia celaka sehingga dia tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad? Mungkin kita yang ngaji, saya pengen tanya nih santriwati, santri yang hadir di sini, apa hukumnya secara ilmu fikih, bukan secara ilmu dzauq wal mahabbah. Ilmu fikih, orang kalau disebut nama Nabi Muhammad hukumnya apa? Bersalawat kepada Nabi. Mu'tamadnya, pendapat yang paling kuat secara hukum fikih, hukumnya sunnah. Yusannu an yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullama dzukira sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan, dianjurkan setiap orang yang disebutkan nama Nabi di hadapannya dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sisi hukum fikihnya. Lain dengan namanya hukmu bidzauq wal mahabbah. Ada hukum fikih tapi ada hukum cinta, mahabbah. Itu lain lagi. Kalau mahabbah mereka akan mengatakan itu hukumnya wajib kecuali orang yang ma'dzur, nggak bisa ngomong atau di tempat-tempat di toilet atau apa baru dia. Kalau enggak wajib bersalawat kepada Nabi Muhammad, mahabbatan lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti secara hukum fikih sunnah. Tapi kok bisa Rasulullah mengatakan celaka? Celaka bagi siapa? Orang yang kalau disebutkan nama Nabi Muhammad dia diam aja, dia nggak sholawat kepada Rasulullah. Kok bisa sampai celaka seperti itu padahal dia tidak melakukan sesuatu yang haram? Karena di saat itu Rasulullah menunjukkan, memberitahukan bahwa hati orang ini sedang kosong, nggak punya rasa cinta, nggak punya rasa mahabbah kepada Sayyiduna Muhammad. Kalau hati nggak ada cinta kepada Nabi, disebut nama Nabi biasa-biasa saja, nggak mau sholawat, nggak mau menyebutkan apapun, biasa-biasa saja. Dia merasa tenang hatinya ketika disebutkan kekasih Allah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus kepada para santri, para penuntut ilmu. Yang saya lihat nih mayoritas yang hadir para pemuda, pemudi, santri dan santriwati. Betul? Masya Allah. Kalian sedang berada di jalan Sayyiduna Muhammad. Kalian sedang Allah pilih untuk mempelajari ilmunya Sayyiduna Muhammad. Maka ketahuilah dan sadari betapa besarnya anugerah Allah kepada kalian. Ketika Allah pilih kita untuk mempelajari syariatnya Nabi, sedangkan orang-orang yang lainnya sedang sibuk dengan ilmu-ilmu yang belum tentu membawa kebahagiaan untuknya. Dia sibuk dengan ilmu fisika, matematika, kedokteran dan yang lainnya. Semua ilmu mulia kalau diniatkan sebagai hal yang mulia. Tapi kita semua sedang mempelajari suatu ilmu yang memang benar-benar mulia secara mutlak, karena yang membawakannya adalah Sayyiduna Muhammad. Tidak ada ilmu di muka bumi ini yang lebih indah, lebih mulia, lebih agung dibandingkan ilmu syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi orang-orang yang mengemban ilmu ini perlu diiringi dengan adab, perlu diiringi dengan mahabbah, perlu diiringi dengan rasa ta'zim. Tahu arti ta'zim? Artinya pengagungan. Ilmu yang kalian ambil sekarang ini adalah ilmu Sayyiduna Muhammad.
ilmunya Rasulullah. Bayangkan kalian apabila mempelajari ilmu, mengemban ilmu, berarti sekarang sedang mengambil sebagian dari warisan Nabi Muhammad SAW. Bukan warisan fulan atau fulan, bukan warisan harta atau tahta yang akan menjadi celaka, tetapi mewarisi ilmu Sayyiduna Muhammad, ilmu Rasulullah. Maka jangan sembarangan wahai orang-orang yang sedang mengambil ilmunya Nabi Muhammad. Kita semua tahu makalah, ucapan yang masyhur di kalangan talabatul ilmi, khususnya yang membaca kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Al-Imam Al-Syekh apa namanya? Abuya Al-Imam Sahibun Nahdah, ya, Kiai Hashim Al-Ash'ari. Saya baca tuh kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, hatam kita di Ma'had Manba'us Sa'adah, dan sampai sekarang masih dibaca oleh Syekhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dengan secara online langsung kepada Nahdlatul Ulama dan orang-orang yang mengikutinya. Bersama beliau Sayyidil Habib Umar masih dipelajari kitab tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Atau kitab yang sering kita baca juga Ta'limul Muta'allim, di sana disebutkan ij'al adabuka daqiqan wa ilmuka milhan. Ada yang bisa ngertiin nggak nih santri di sini? Mana? Ij'al adabaka daqiqan wa ilmaka milhan. Artinya jadikanlah adabmu, tahu adab, seperti adonan. Kalau ada adonan, bikin adonan, terigunya pasti banyak kan? Banyakan mana terigu sama garamnya? Enakan banyakin garamnya kali. Ya biar satu-satu deh. Garam 1 kilo, terigu 1 kilo. Kira-kira jadi apa? Gak bisa dimakan. Dengernya aja udah pengen muntah. Iya kan? Berarti ketika engkau membuat suatu adonan, terigu mungkin 1 kilo, garamnya setengah kilo. Banyakan, Bib. Paling 1 sendok, setengah sendok cukup. Kata para ulama, kalian yang menuntut ilmu, baca kitab Safinatun Najah, Sulamut Taufiq, atau kitab-kitab yang lainnya sampai Fathul Mu'in dibaca. Baca yang namanya Al-Ujrumiyah atau Nazam, apa nazamnya? Al-Imriti atau Mutammimah atau Qatrun Nada dalam fikih, atau Syudurul Dhahab, atau nanti membaca Alfiyah Ibnu Malik. Masya Allah, ulama pinter, baca kitabnya lancar, tahu mana yang rofa, mana yang khafat, tahu mana yang fa'il, mana yang maf'ul, tahu dia. Ilmunya udah banyak. Baca Fathul Mu'in lancar, disuruh diskusi buat, ilmu udah banyak. Tahu-taunya adabnya kurang. Adab di sini kadang-kadang ya, maaf santri, kadang-kadang kita adab kepada guru doang, dan gurunya kepada ustadznya yang kepala daripada pesantrennya itu doang. Kasih jalan, ya nunduk, nggak lihat. Giliran di belakang lain lagi urusannya. Apakah cukup adab di depan guru saja, di depannya saja cukup? Nggak cukup. Kalau ingin meraih daripada ilmu yang bermanfaat, para guru-guru kami mewasiati, kalau engkau mau jadi talabul ilmi, orang yang talibul ilm, orang yang menuntut ilmu dengan baik, orang yang mempelajari ilmu agama dan mendapatkan keberkahan dan cahaya ilmu, maka jadikan adabmu lebih diutamakan dibandingkan ilmu, walaupun engkau tetap belajar ilmu.
salah satu kitab yang sangat masyhur, sangat terkenal, dan saya meminta secara khusus kepada para guru-guru dan kiai-kiai, meminta secara khusus untuk dipelajari dan diterapkan pada anak didik kita. Salah satunya adalah satu kitab saja kalau kita terapkan, Kitabu Bidayatil Hidayah. Ada yang tahu kitab Bidayatul Hidayah? Karya siapa? Diam semua. Tahu? Diam. Karya siapa Bidayatul Hidayah? Siapa? Imam Syafi'i? Nawawi? Aduh. Imam siapa? Imamul Ghazali. Namanya Imam Ghazali siapa? Asep? Namanya Asep? Namanya siapa? Imamul Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Al-Syafi'i Al-Imam Al-Mujtahid Hujjatul Islam. Beliau punya karangan kitab. Kalau kita baca Fathul Mu'in, itu Fathul Mu'in ada yang tahu nggak sejarahnya Fathul Mu'in? Itu adalah ikhtisar atau banyak mengutip dari kitab Tuhfatul Muhtaj karya Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Karena itu beliau dalam kitabnya Fathul Mu'in selalu mengatakan waqala syekhuna, waqala syekhuna, Syekh Ibnu Hajar. Ya. Imamul Ghazali itu ahli fikih yang luar biasa. Bahkan kitab beliau adalah kitab rujukan orang-orang terdahulu sebelum Imam Nawawi. Maka saya meminta dengan tulus kepada para santri dan kepada para kiai untuk mengajarkan kitab tersebut, tapi jangan ngajar doang, tapi diterapkan. Ngajarin, diterapkan. Bangun tidur jam berapa dan bagaimana, zikir setelahnya apa, zikir pergi ke masjid apa, masuk ke dalam masjid zikirnya apa, ada dukhulul khala diterapkan, adab-adabnya kepada orang tua, kepada guru, kepada semuanya disebutkan di dalam kitab yang sangat mukhtasar. Tapi jangan sembarangan. Dulu para salafus saleh, para alim ulama kita yang ada di Hadramut khususnya, kalau santri belajar, dia lihat semangat belajarnya, suruh belajar kitab Bidayatul Hidayah. Kalau dilihat mereka rajin mengamalkannya, sekarang kalian boleh ngaji kitab. Boleh sekarang ngaji kitab yang lebih tinggi. Silakan baca kitab yang lebih tinggi sampai Kitabul Minhaj atau Fathul Mu'in atau yang lainnya. Karena pentingnya adab di dalam Islam. Karena itu ma'asyiral hadirin wal hadirat, khususnya para santri dan santriwati, kita di hari ini merayakan hari santri, bangga kita sebagai santri. Tapi apakah benar kita sudah dibanggakan oleh Nabi Muhammad? Apakah adabnya Rasulullah kita jaga? Apakah sopan santun yang diajarkan Nabi kita jaga? Ta'zimul ilm, mengagungkan ilmu yang kita bawa. Kadang ada santri megang kitab sampai dilempar ke bawah, ditaruh di bawah. Ainal adab? Masa kitab ditaruh di bawah? Emangnya koran? Emangnya tulisan yang hina? Ini mulia, gak boleh ditaruh di bawah. Pegang yang benar, cium, hargai, hormati, maka ilmu akan menghargaimu. Tapi kalau engkau tidak menghargai ilmu, ilmu tidak akan menghargaimu. Walaupun engkau pandai membaca, walaupun engkau pandai di dalam qiraah, walaupun engkau pandai di dalam hal-hal semacam itu, semua hal tersebut tidak akan ada faedahnya. Maka para santri dan santriwati, saya nasihati diri saya sendiri dan juga kalian semua untuk lebih berpegangan terhadap adabnya Sayyiduna Muhammad. Apa-apa yang diajarkan Rasulullah, semua yang diajarkan Rasulullah penting. Jangan ada kata seperti yang kadang-kadang kita lihat ketika seorang belajar menjadi santri, ya. Contoh,
belajar furudul wudu. Kemudian setelah furudul